Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, pada malam hari ini saya akan membahas masalah Al-Quran dan sains, ilmu pengetahuan. Ada 5 bahasan, mudah-mudahan nanti cukup dan kita bersama-sama mendapatkan tambahan ilmu. Yang pertama adalah tentang Al-Quran sebagai kitab petunjuk. Kemudian Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk memperhatikan alam ciptaan Allah. Kemudian Al-Quran memuji para ilmuwan, para ulama, ya, dan ulul albab. Kemudian ayat-ayat yang sejalan dengan perkembangan sains, dan yang kelima adalah hubungan Al-Quran dengan sains. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang pertama itu adalah Al-Quran sebagai kitab petunjuk. Sudah sering kita dengarkan surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadhanalladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini ayat biasanya medale bentaun, ya. Kalau bulan Ramadan mulai 183 perintah melaksanakan puasa disambung terus sampai 184, 185, 186, 187. Maka di dalam 183 yang HP-nya ada Al-Qur'annya bisa dilihat Syahrul Ramadhanalladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan diturunkannya Al-Qur'an. Untuk apa? Diturunkannya Al-Qur'an. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan-penjelasan tentang petunjuk dan sebagai pembeda. Ya. Ini fungsi Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai kitab suci yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul terakhir, yaitu Rasulullah SAW, untuk seluruh umat manusia, ya, sepanjang zaman. Jadi untuk semua umat manusia sepanjang zaman, tidak hanya zaman Rasulullah tapi sampai akhir zaman. Tidak hanya untuk orang Arab saja tapi untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali membawa rahmat bagi seluruh alam. Tidak hanya rahmat bagi bangsa Arab, tapi juga termasuk rahmat bagi kita warga negara Indonesia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basiron wa nadhiron. Tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali kepada semua manusia, baik Arab maupun manusia Jawa, dengan membawa 2 kabar yang menggembirakan dan yang menakutkan. Maka kemudian Allah menurunkan kitab suci yang terakhir, yaitu Al-Quran, yang merupakan kitab petunjuk. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia, kula panjenengan termasuk. Di dalam ayat yang lain, ya, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, pasti benar, ya.
Ini bagian dari keimanan kita, percaya kepada kitab-kitab suci yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasul, dan Al-Quran kepada Rasulullah. Hudal lil muttaqin, ya, utamanya bagi orang yang takwa, karena orang yang takwa percaya kepada kebenaran Al-Quran. Tapi sekarang panjenengan kalau lihat di medsos, betapa banyaknya orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam menjadi mu'alaf setelah bersinggungan dengan Al-Quran, setelah mempelajari Al-Quran. Maka Al-Quran itu adalah kitab petunjuk, kitab petunjuk. Nah, agar supaya Al-Quran itu menjadi kitab petunjuk, ada 3 syarat. Yang pertama, ya harus dibaca. Kedua, dipahami. Ketiga, diamalkan. Jadi dibaca, dipahami, kemudian diamalkan. Nah, dipahami itu tidak hanya bisa jadi membaca langsung panjenengan, ya, membaca Al-Qur'annya, kemudian karena tidak mengerti bahasa Arab, kemudian mempelajari terjemahnya, tapi bisa juga melalui kajian-kajian ini. Ya, dijelaskan ya tentang kegunaan Al-Quran, dijelaskan tentang hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Nah, karena itu sebagai petunjuk harus diamalkan, dipahami dan diamalkan. Ya. Jadi mudah-mudahan kita masih disenangkan oleh Allah untuk menghadiri kajian-kajian agama, karena Rasulullah bersabda, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Jika Allah menghendaki hambanya itu menjadi orang baik, seneng ngaji, seneng ngringekno pengajian, niku tandane kita bati didamel dening Allah tiyang ingkang sae. Soalnya napa? Menawi kita ngaji seneng ngringekaken pengajian, kita menjadi tahu, dan setelah tahu kemudian bisa mengamalkan. Nopo isinya Al-Quran itu? Ya. Isi Al-Quran itu ya, ada 4 kategori besar. Yang pertama itu adalah mengajarkan tentang keimanan, ya. Di mana Rasulullah SAW diutus untuk menyampaikan ajaran tauhid. Ya. Kul, katakan Muhammad, wallahu ahad, Allah itu esa, Allahus somad, Allah tempat bergantung, lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diberanakkan, walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang menyamainya. Qul innani ana basyarum mislukum, katakan Muhammad, aku ini adalah manusia seperti kalian. Yuha ilayya, diberikan wahyu, saya diberikan wahyu, Rasulullah diberikan wahyu. Annama ilahukum ilahu wahid, sesungguhnya Tuhanmu itu adalah Tuhan yang esa. Ya. Jadi semua para nabi itu diperintahkan untuk menyampaikan ajaran tauhid, hanya menyembah kepada Allah. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut taghut. Sungguh tiap umat itu saya utus seorang nabi dan rasul untuk menyampaikan ajaran tauhid an ibudullah, yaitu hanya menyembah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi sesembahan selain Allah, yaitu sembahan kepada taghut. Qul innani anallah, katakan Muhammad,
innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku, fa'budni, sembahlah aku, wa aqimis sholata lidzikri, dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Jadi masalah tauhid keimanan, ya, ini adalah Allah yang langsung mengajarkan melalui petunjuk Al-Quran, ya. Bahkan kemudian, ya, kita ketika kita bertauhid, yang itu adalah bersyahadah sebagai rukun Islam yang pertama, maka diceritakan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah, ya, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Qad tabayyana rusdu minal ghayyi, faman yakfur bitawuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha. Ya. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Dados di beragama niku mboten dipaksa. Qad tabayyana rusdu minal ghayyi, qad tabayyana rusdu minal ghayyi, ya. Hidayah itu telah tampak daripada kesesatan, ya. Fama yakfur bitawuti wa yu'min billah, barang siapa yang mengkafirkan sesembahan selain Allah dan hanya menyembah kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisamalah, maka seperti berpegang pada satu tali yang sangat kokoh yang tidak mungkin terlepas. Monggo kita jagi akidah kita, setiap saat minimal 17 kali kita ikrar di hadapan Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ini adalah ikrar kita. Karena itu tidak ada dosa yang paling besar yang tidak diampuni oleh Allah kecuali dosa syirik, mensekutukan Allah. Inna wa la yaghfiru ayyushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang mensekutukan Allah, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Mengapa syirik itu tidak diampuni? Karena syirik itu berarti seseorang itu menyamakan Allah dengan ciptaannya. Allah disamakan dengan ciptaannya. Menyembah Allah, tapi saya nyembah kuburan, saya nyembah pohon. Berarti pohon itu kedudukannya disejajarkan dengan Allah. Itu adalah perbuatan syirik yang Allah tidak akan memberikan ampun. Karena itu kita jaga akidah kita, ya, tauhid kita, ya, kita hanya menyembah kepada Allah, kita hanya memohon pertolongan kepada Allah. Jadi masalah-masalah keimanan ini sangat banyak dijelaskan di dalam Al-Quran, ya. Kemudian yang kedua masalah hukum-hukum, ya, hukum-hukum. Karena Al-Quran ini petunjuk bagi manusia, maka hukum-hukum itu Allah juga memanggil manusia untuk bertauhid, ya. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, jadi ini wahai manusia semua yang dipanggil, tekwis iman, tekwis durung iman dipanggil, nyembahlah kamu kepada Allah. Allah siapa? Yang menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu. Tetapi di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang khusus ditujukan kepada orang yang beriman. Karena memang Al-Quran ini petunjuk bagi orang yang beriman. Manusia khususnya orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya, diperintahkan wahai orang yang beriman atas kalian untuk melaksanakan puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diperintahkan haji
Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan kewajiban manusia terhadap Tuhannya untuk melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu untuk melaksanakannya. Kemudian juga hukum itu berupa perintah. Ya, tadi perintah untuk melaksanakan puasa, perintah untuk melaksanakan sholat. Ya. Kemudian perintah untuk melaksanakan haji bagi yang mampu. Tetapi juga hukum-hukum tentang larangan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jangan kamu dekati perbuatan zina. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaiton fastanibuhu la'alakum tuflihun. Nah ini, jadi ada yang berupa perintah hukum-hukum, ada yang berupa larangan. Innamal khamru, sesungguhnya minuman keras, wal maisiru, perjudian, wal ansabu, ini menyembelih untuk sesembahan ya kepada berhala, wal azlamu, mengadu nasib ya, mengantungkan nasib kepada selain Allah. Rijzum min amali syaiton, itu adalah perbuatan syaitan, fajtanibuhu, jauhi ya. Jadi isi Al-Quran terkait dengan keimanan, kemudian yang kedua tentang hukum-hukum ya, hukum-hukum mengatur kehidupan, baik hukum-hukum kehidupan kita dengan hubungan dengan Allah, hablum minallah, maupun mengatur kehidupan kita dengan sesama manusia, yang kemudian hukum-hukum itu disempurnakan dengan sunnah Rasulullah, yaitu ucapan, tindakan, dan perbuatan Rasulullah SAW. Jadi itu dua sumber hukum, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Itu mengatur tentang hukum-hukum terkait dengan hubungan kepada Allah dan hubungan sesama manusia. Duribat alaihimudillatu ainama thuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Akan tertimpa keniscayaan ya, seseorang kecuali menjalin hubungan kepada Allah dan kepada sesama manusia. Kemudian yang ketiga ya, yang ketiga itu berisi tentang kisah-kisah, yaitu kisah-kisah ya. Dan itu yang terbanyak di dalam Al-Quran. Allah mengingatkan ya, laqad kana fi qasasihim ibratan li ulil absar maka hadisan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kullasyai'in. Ya, jadi laqad kana fi qasasihim ibratan li ulil absar, sungguh kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu adalah merupakan contoh ya, bagi orang yang mau berpikir, ibrah, pelajaran ya. Jadi kisah-kisah di dalam Al-Quran itu bukan kisah omon-omon ya, bukan kisah sekedar kisah yang semua kisah-kisah tentang kehidupan yang itu bisa kita ambil di dalam pelajaran di dalam hidup dan kehidupan kita. Itu kisah-kisah ya, ibratan li ulil albab ya, sebagai ibrah bagi orang yang berpikir. Laqad kana fi qasasim ibratan li ulil albab maka hadisan yuftara ya, bukanlah kisah yang dibuat-buat. Bapak dan Ibu, kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran ini ada 3 versi ya. Versi pertama, kisah yang terjadi waktu zaman dulu ya, dari para nabi dan rasul. Allah menceritakan tentang kisah tentang kaum-kaum yang dibina tidak bisa, tapi kemudian dibinasakan ya. Kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Lut ya, LGBT ya.
Itu dibina tidak bisa, dibinasakan. Itu sudah selesai. Ya. Jadi sudah selesai, kisah sudah terjadi. Tapi ada kisah versi yang kedua, yang ketika diturunkan Al-Quran, ya, disampaikan kepada Rasulullah, kisah itu sudah terjadi di masa lalu, tapi endingnya belum selesai. Endingnya belum selesai. Itu tipe yang kedua. Saya ambil contoh, yaitu kisah tentang Fir'aun. Fir'aun itu disebut oleh Allah togo, melampaui batas. Mengapa disebut togo? Nabi Musa diperintahkan oleh Allah, idhab ila Fir'aun, kamu Musa pergi ke Fir'aun, beri peringatan Fir'aun, innahu togo. Fir'aun itu manusia yang sudah melampaui batas. Mengapa disebut togo? Karena menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Hei para pembesar Mesir, rakyatku, ana rabbukumul a'la. Aku iki Tuhanmu sing maha tinggi. Ya. Ayuhal malak, ma alimtu lakum min ilahin. Ma alimtu lakum min ilahin. Wahai para pembesar, aku tidak melihat adanya Tuhan kecuali aku. Jadi menganggap dirinya sebagai Tuhan. Akhirnya apa? Endingnya apa? Ditenggelamkan oleh Allah ke dasar laut beserta dengan para pengikut-pengikutnya, ya. Tetapi cerita ini, ya, diceritakan sudah selesai, ya. Tapi ketika itu Allah berfirman, ya, di dalam surat Yunus ayat 92, fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Pada hari ini, yaitu pada hari ini tenggelamnya Fir'aun tadi, ya, Allah berfirman, fal yauma, pada hari itu, ya, nunajjika bibadanika, kami selamatkan Fir'aun, ya, kami selamatkan jasadmu, nunajjika litakuna liman khalfaka ayah, sebagai contoh nanti bagi generasi yang akan datang. Iki lo wong sing aku Tuhan, ya, gitu. Litakuna liman khalfa ayah wa inna katsiran minan nati an ayatina laghafilun. Sebagian besar lupa terhadap ayat-ayat Allah. Jadi Allah berfirman di dalam surat Yunus bahwasanya Fir'aun ditenggelamkan tapi jasadnya diselamatkan. Nah, pada saat itu abad ke-6 itu ya belum ada yang tahu, Pak, benar enggak ayat ini. Tapi cerita Fir'aun sudah selesai. Tapi ending cerita ini belum selesai, ya. Kenapa? Al-Quran pasti benar, ya. Kalau Allah berfirman pasti benar. Kalau pada saat itu belum dibuktikan karena belum ditemukan jasad Fir'aun, maka baru abad ke-20, ya, ditemukan jasad Fir'aun yang sudah dimumi, ya, di lembah-lembah Luxor, ya. Itu di Mesir sana ditemukan satu mumi yang kemudian itu namanya Manipta. Ada di dalam buku Membumikan Al-Quran, ya. Itu disebutkan bahwa ada mumi yang bernama Manipta, yang itu adalah mumi yang dulu mengejar-ngejar Fir'aun dan ditenggelamkan oleh Allah. Nah, kemudian oleh pemerintah Mesir dikirim ke Perancis, ya. Kemudian di sana dibuka tim untuk melihat jasad itu, namanya Maurice Bucaille.
ahli bedah kenamaan, kebanggaan Prancis. Ya. Dibuka, ya, diteliti, gak mungkin orang tenggelam kok jasad ini isih ungkul. Gak mungkin. Ya. Gak masuk akal. Orang kalau sudah tenggelam pasti rusak. Terus ditemukan kadar garam banyak. Nah, ketika itulah kemudian Maurice itu seminar di Riyadh di Saudi, memaparkan, disampaikan ini hasilnya. Ya, jadi fenomena tentang Fir'aun. Maka kemudian dibacakan ayat itu oleh peserta dari sarjana Muslim, fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka. Benar ayat ini. Tapi dibuktikan setelah berapa abad? 6 abad, Pak. 14 ya. 14 abad baru terbukti. Jadi Al-Qur'an ini tidak main-main ya. Jadi tidak mungkin ketinggalan zaman. Banyak kandungan-kandungan yang setelah manusia berperadaban semakin maju semakin bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, itu yang kedua. Jadi pada waktu zaman Rasulullah sudah cerita itu sudah ada, tapi endingnya belum, dan baru terbuktikan surat Yunus ayat 92 itu setelah abad ke-20 benar memang Allah menyelamatkan Fir'aun ya, meskipun sudah tenggelam diselamatkan oleh Allah jasadnya. Untuk apa? Ini loh, jadi peringatan bagi umat-umat seterusnya. Iki loh wong sing aku Tuhan. Sekarang siapapun bisa melihat jasad Fir'aun di museum di Mesir ya. Nah, ada cerita 3 yang terjadi pada waktu zaman dulu sampai sekarang endingnya belum selesai ya. Apa? Yaitu Iskandar Zulkarnain. Iskandar Zulkarnain itu ya, suatu ketika ya, bainas saddaini, di antara berada perjalanan di antara 2 gunung, di situ ada kaum Ya'jud Ma'jud yang merusak. Maka kemudian Iskandar Zulkarnain diperintahkan oleh penduduk setempat untuk membangun dinding benteng ya, yaitu dari besi dan campuran baja ya, tembaga ya. Itu di dinding ditutup ya. Jadi antara 2 gunung ditutup sehingga Ya'jud Ma'jud tidak bisa keluar sampai sekarang, Pak ya. Di mana dinding itu wallahu alam, meskipun ada yang memprediksi di daerah pegunungan di daerah Pakistan, di daerah sekitar situ, tapi yang jelas belum ada yang tahu, sehingga Ya'jud Ma'jud ini masih terkurung. Tapi kemudian Allah berfirman, dan pasti benar, kita percaya hakul yakin ya, firman Allah. Maka Allah berfirman di dalam surat Kahfi ya. Ada yang hafal surat Kahfi? Qala hadza rahmatun min rabbi fa idza jaa waqtu rabbi ja'alahu dakka wa kana waqtu rabbi haqqo ya. Qala ya, ketika Iskandar Zulkarnain sudah selesai membentengi dinding, membangun dengan besi dan tembaga, dibantu dengan penduduk setempat dan pasukannya Zulkarnain, maka kemudian Zulkarnain berkata, qala hadza rahmatun mir rabbi, ini dinding ini adalah rahmat dari Allah. Wa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka
wa kana wa'du rabbi haqqan. Jika nanti datang janji Allah, maka dinding ini akan hancur. Wa kana wa'du rabbi haqqan. Janji Allah pasti benar. Wa tarakna ba'dhum yawma yamutu fi ba'd wa nufikha fi suri fasama'nam jama'ah. Ya. Setelah itu kemudian nanti Ya'juj Ma'juj akan keluar, ya, semburat, ya, kemudian berbaur, merusak kehidupan di muka bumi, ya. Dan baru itu tanda-tanda nanti akan terjadinya kiamat keluarnya. Nah, ini cerita yang diceritakan Al-Quran, ya, benar, tapi endingnya sampai sekarang belum, ya. Jadi itu kita percaya, hakul yakin, tapi pasti nanti akan, karena dalikal kitabul la raiba fi. Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Hudalil muttaqin. Kapan dinding itu akan jebol? Ya. Jadi setiap hari Ya'juj Ma'juj selalu berusaha merusak dinding itu, tapi tidak bisa. Tapi nanti pasti dengan izin Allah. Qala hada rahmatum min rabbi. Ini rahmat dari Allah. Wa idza jaa wa'du rabbi, ya, apabila telah datang janji Allah, ja'ala udaka, maka dinding ini akan hancur. Wa kana wa'du rabbi haqqan. Ya. Dan janji Allah itu pasti benar, dan kemudian Ya'juj Ma'juj akan itu salah satu saja, ya. Masih ada cerita yang sampai sekarang belum final, ya, belum final. Kemudian yang ketiga, ya. Yang keempat lain-lain, ya. Makanya Al-Quran itu 114 surat. Tiap-tiap surat ya mesti ada yang menceritakan tentang keimanan, ada yang tentang hukum-hukum, ada yang tentang kisah-kisah. Jadi dimeloncong-meloncong, Pak, kisah-kisah Nabi Musa itu ada di dalam surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, macam-macam, terus surat Al-Anbiya. Jadi, tapi Al-Quran isinya itu adalah tadi yaitu tentang keimanan, kemudian tentang hukum-hukum, kemudian tentang kisah-kisah dan lain-lain. Lain-lain ini tentang kekuasaan Allah, tentang kehidupan yang ada di bumi, ya, tentang ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Ini Bapak dan Ibu, dulu zaman Rasulullah abad ke-6, kemudian dilanjutkan oleh zaman Khulafaur Rasyidin, ya, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian dilanjutkan dengan zaman Abbasiyah, ya, masa Abbasiyah, Umayyah. Itu Islam luar biasa, memimpin peradaban dunia mulai abad 6 Rasulullah sampai abad 12. Itu kenapa? Ya, karena umat Islam pada waktu itu betul-betul mendalami Al-Quran sebagai kitab petunjuk, ya, dan kemudian mengaplikasikan di dalam pengembangan ilmu pengetahuan, ya, mendasarkan pada nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian terjadi akulturasi budaya dengan bangsa-bangsa lain. Itu setelah itu kemudian umat Islam mengalami kemunduran. Ketika umat Islam mundur? Ketika jauh dari kitab petunjuknya. Jadi tadi Al-Quran itu akan bisa menjadi petunjuk kalau dipelajari, kemudian dibaca, dipelajari dan diamalkan. Karena itu maka Rasulullah SAW memberikan apresiasi yang tinggi. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ini hadis sahih Bukhari Muslim. Sebaik-baik kalian masih mau, ya, belajar Quran dan mengamalkan, mengajarkan kepada orang lain. Belajar cara membaca, ibu-ibu, bapak yang mungkin belum bisa membaca, belajar membaca. Yang sudah bisa membaca, coba menghafalkan, ya, mulai dari juz 30, ya, sehingga sambil
berjalan sambil berkendaraan terus melantunkan ayat-ayat Allah ya, sambil daripada ngelamun ya, mau tidur mau apa itu, man qara'a harfan min kitabillah kanat lahu hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha falam akul alif lam mim harfun walakin alif harfun lam hamfun min harfun. Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka akan dibalas dengan satu kebaikan. Alif lam mim itu tidak hanya satu huruf, tapi 3 huruf ya. Alifnya satu huruf, satu kebaikan dibalas 10, lam 10, mim 10. Bayangkan baca alif lam mim sudah 30 kebaikan, apalagi baca Al-Fatihah, baca sak juz ya. Maka itu Bapak dan Ibu, jangan sampai kita pisah dengan Al-Quran ya. Di samping sebagai petunjuk, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa sifaun wa rahmatun lil alamin wala yazidud dhalimina illa khusara. Wa nunazzilu minal qur'an, kami turunkan Al-Quran, ma huwa sifa, Quran itu sebagai sifa, penyembuh Pak ya, obat. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa sifaun wa rahmatun lil mu'minin, dan rahmat bagi orang mukmin ya. Jadi petunjuk, kemudian penawar ya, penyembuh, dan juga rahmat. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, dengarkan dan perhatikan. Tidak hanya dengarkan ya, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu, dan dengarkan, perhatikan sungguh-sungguh agar supaya kalian beruntung, la'allakum turhamun, mendapatkan rahmat. Nah, sifa itu di dalam ayat yang lain sifa ulima fi sudur, yaitu penyakit yang ada di dalam hati ya. Jadi semua penyakit itu biasanya dimulai dari hati ya Pak ya. Ya, karena itu maka salah satu untuk penyembuh penyakit hati adalah Al-Quran. Panjenengan selalu jangan sampai lepas dari Al-Quran. Kalau memang dibaca, kadang-kadang dilihat terjemah ya, terjemahnya Bu ya. Jadi ayat-ayat yang dibaca di dalam sholat, kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, tabat ya, surat An-Nasr, artinya apa ya, dibaca sedikit-sedikit ya, karena tadi dipahami, dibaca, dipahami, diamalkan, itu akan menjadi petunjuk. Ini kemudian pertama ya. Jadi kemudian yang kedua, ini adalah tadi Al-Quran memerintahkan memperhatikan alam ciptaan Allah. Jadi Al-Quran itu tadi tidak hanya berisi tentang hukum-hukum, tentang kisah-kisah, tentang ajaran keimanan, tapi juga lain-lain, yaitu Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk berpikir. Afala ta'qilun, afala tatadzakarun, afala tatafakkarun, apakah kamu tidak berpikir ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam adalah tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mau berpikir. Itu 14 abad yang lalu Bu sudah disampaikan, penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam itu tanda kekuasaan Allah ya. Tapi pemahaman semakin maju, peradaban manusia semakin bisa menghayati lebih baik. Sampai sekarang itu batas langit itu belum diketahui. Jadi di langit itu miliaran bintang-bintang ya, dan
bumi ini dibanding dengan seluruh apa yang ada di langit, ya, ciptaan Allah, itu seperti satu kerikil. Nah, ini bumi ini sak kerikil, awak dewi sak piro. Ya, jadi itu. Maka itu inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi. Dan silih bergantinya siang malam. Coba malam terus bisa hidup, tidak bisa. Coba siang terus, panas terus, tidak bisa. Ya. Ada di daerah kutub, ya, daerah utara bumi itu yang kadang waktu musim panas itu 3 bulan panas terus, ya, terus dingin terus, ya. Tapi itu khusus di daerah itu. Nah, jadi memerintahkan untuk melihat alam ciptaan Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari wal fulki lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i mimma'in fahya bil ardi ba'da mautiha wa basa fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyah was sahabil musakhkhari bainas samai wal ard la ayatil liqaum yatafakkarun. Jadi sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, kemudian bahtera yang berjalan di laut, ya, kapal-kapal yang membawa penumpang, membawa barang, kemudian awan yang bergerak kemudian menjadi hujan. Dengan hujan itu maka tumbuh tanaman-tanaman, kemudian oksigen, ya, yang berjalan, yang diantara langit dan bumi, yang kita itu kita hirup, nggak bayar Pak, nggak bayar, nggak bayar. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi wong Islam itu diperintahkan untuk senantiasa belajar, ya, karena itu diperintahkan untuk berpikir, ya, untuk senantiasa melihat. Tapi di dalam Al-Quran disebutkan wa qalilum min ibadiyas sakuro, saiti wong sing hambaku sing syukur iku saiti. Maka itu hebat kalau orang yang sudah bisa bersyukur. Kenapa? Semua kita anggap biasa Pak. Kula panjenengan saged melampah, biasa iso melaku, duwe sikil. Kula panjenengan saged ningali, biasa duwe moto. Ya. Semua kita anggap biasa. Ya. Kita bisa makan biasa, wong kerja. Ya. Kita sehat biasa, ya, olahraga. Ya. Semua dianggap biasa. Ketika pagi-pagi pagi-pagi muncul matahari seger, ya, ada yang lari pagi, dianggap biasa. Angger isuk lah matahari terbit, nanti sore itu, semua itu cenderung kita anggap biasa, dan kita jarang mengaitkan itu nikmat karunia yang luar biasa dari Allah, ya. Karena itu maka wa qalilum min ibadiyas sakuro, semua kita anggap biasa, ya, biasa-biasa. As-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha la yaroha ilal marad, ya, kata orang-orang Arab itu kesehatan itu adalah mahkota. Tidak ada yang tahu berharganya kesehatan kecuali ketika sakit, ya, ketika sakit itu kesehatan, ya. Itu termasuk nikmat Allah, ya. Itu tidak hanya rezeki Allah, itu tidak hanya berapa finansial saja, tetapi juga rezeki kesehatan, ketentraman rumah tangga, anak-anak yang soleh, yang solihah, itu semua adalah bagian dari rezeki minallah, ya. Nah itu, jadi yang kedua saya percepat tadi itu, yaitu bahwa kita diperintahkan untuk senantiasa memperhatikan alam, ya. Kemudian yang ketiga yaitu Al-Quran itu memuji kepada orang yang berilmu, Pak. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladina utul ilma darajah, utul ilma, ya. Jadi
orang yang berilmu itu disebut Al-Quran utul ilma. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, waladina utul ilma, dan orang yang berilmu. Ya, jadi Allah memberikan kedudukan yang tinggi kepada orang-orang yang soleh, ya, orang-orang yang para alim ulama, ya, dan juga orang-orang yang berilmu, ya, ilmuwan. Karena di dalam konsep Islam itu, ya, semua ilmu datang dari Allah. Hanya saja kemudian kita membagi. Nek pinter ilmu agama disebut ulama, nek pinter ilmu umum dianggap ilmuwan. Ya, padahal semua ilmu itu dari Allah. Tapi Allah memberikan kedudukan yang tinggi terhadap orang-orang yang berilmu. Karena itulah maka di dalam konsep Islam, ya, Rasulullah bersabda, thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa musliman. Jadi mencari ilmu itu wajib, ya. Ayat yang pertama, Iqra, ya, bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi Islam itu, Al-Quran itu adalah sumber kitab petunjuk, dan Islam agama yang sangat-sangat amat menganjurkan umatnya untuk berpengetahuan, ya, untuk berpikir, untuk menggunakan akalnya. Karena itu maka man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang mencari ilmu, ya, keluar mencari ilmu, maka dia man kharaja fi sabilillah fa huwa fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah, maka dia adalah di jalan Allah sampai kembali. Nah, di dalam mencari ilmu tidak ada itu konsep Islam itu at-ta'allum minal mahdi ilal lahdi. Jadi belajar mulai dari ayunan ibu sampai ke liang kubur. Terus mboten wonten Bu terlambati belajar niku. Dalam konsep Islam ya terus kula panjenengan pun sepuh di atas 60, ya saya tetap terus belajar sampai itu. Karena apa? Kita tidak mungkin bisa memahami semua ayat-ayat Al-Quran maupun sunnah hadis Rasulullah SAW. Ya, terus kita belajar terus, ya, dan konsep Islam di dalam belajar itu adalah itu. Dan Islam, Al-Quran memberikan penghargaan yang tinggi kepada orang yang berilmu tadi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan derajat orang yang berilmu. Karena beriman dan berilmu, ya, semakin tinggi ilmu maka akan semakin bisa melihat kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya ilmu yang dilandasi dengan keimanan, ya, ilmu yang dilandasi dengan keimanan. Kemudian yang keempat, nah, ayat-ayat yang sejalan dengan perkembangan ilmu. Ya, tadi itu banyak sekali, ya, ketika mungkin panjenengan sering di YouTube itu ada dua aliran laut, ya, laut yang bertemu, ya, tapi seakan-akan ada dinding pemisah, ya. Itu juga disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi banyak perkembangan ilmu pengetahuan itu yang kemudian sesuai dengan landasan Al-Quran, karena memang Al-Quran itu mengandung nilai-nilai yang terkait dengan ilmu perkembangan ilmu pengetahuan, ya. Banyak kasus-kasus, ya, diantaranya coba saya itukan
yaitu ini. Jadi bertemunya dua lautan, ya, itu ada di antara Spanyol dan Maroko, di Selat Gibraltar. Jadi air laut dari Samudra Atlantik dan Laut Mediterania, ya, itu disebutkan dalam surat Ar-Rahman, Pak. Ya. Marjal Bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakul la yabghiyan. Ada yang surat apa yang paham surat Ar-Rahman nih? Hafal wonten, Pak? Nah, jadi surat Ar-Rahman. Marjal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakul la yabghiyan. Jadi Allah membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu, ya. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Jadi gak iso campur, Pak. Wonten YouTube itu ya, apa di TikTok itu, dua laut gak bertemu, sing siji biru, sing siji soto itu apa merah, ya. Itu Al-Quran surat Ar-Rahman sudah itu menyebutkan 14 abad yang lalu, yaitu di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Kemudian ini apa? Dulu itu ada seorang oceanographer. Oceanographer itu Pak, apa? Moto ning nggone jero laut. Oceanographer. Kenamaan Perancis. Namanya Jacques Verne. Begitu sekali waktu apa? Masuk ke laut yang memang pekerjaannya, ternyata di situ ada kawasan air tawar. Loh, ini di tengah laut kok ada air tawar. Kaget sampai akhirnya tanya, ya, kepada orang-orang, ya, ilmuwan Muslim, akhirnya ya memberitahu, ya, oh itu ada di Quran, sudah dijelaskan, ya. Jadi wa walladzi marjal bahraini hadza adbun furatun wa hadza milkun ujazun wa ja'ala bainahuma barzakha wa hijran mahjura, ya. Jadi apa yang ada di Al-Qur'an ini kemudian terbuktikan gitu, Pak. Ya, terbuktikan terus sampai nanti hari kiamat. Makanya tidak mungkin Quran ini ketinggalan zaman, Pak. Ya, jadi dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar dan yang lain sangat asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Jadi itu, jadi ada di tengah lautan kok ada apa, sungai air tawar terpisah di tengah laut, dan itu ditemukan. Setelah ditemukan dan ternyata masih banyak kandungan-kandungan pengetahuan yang ada di Al-Quran yang terus nanti akan, oh iya bener Quran ini, oh iya bener Quran ini. Tapi kadang-kadang tadi apa, kita apa diperintahkan untuk terus, ya, tapi seringkali kita ini mulai kecil, ya diwoco Quran apik diwoco, ya, tapi dibaca terus, tapi kurang kita dalami artinya, ya. Kalau kita mengerti bahasa Arab, begitu membaca Quran kita mengerti artinya. Tapi kalau kita tidak mengerti bahasa Arab kan harus lihat terjemah, ya Pak, ya, terjemah. Baru-baru ini kemarin, ya, ada peristiwa yang luar biasa. Ono api kok ning nggone laut. Jadi ada api di laut, ya. Jadi apa, luar biasa. Makanya orang-orang berbondong-bondong masuk Islam di Eropa, di Amerika, ya. Orang-orang yang kemudian apa mempelajari Quran
wakai sing kemudian wah bener iki. Tapi kita yang kadang-kadang yang lalai ya, kita anggap ya biasa saja. Wal bahrul masjur ya, di dalam Al-Qur'an ada wal bahrul masjur ya. Jadi dan laut yang mengandung api, yang ada api di dalamnya. Jadi nah begitu wah ono kejadian sing aneh baru kemudian wis ning Quran wis ono. jadi itu ya, kita tidak mencocok-cocokkan tapi itu fakta ya. Kita tidak mendegradasikan Al-Quran tapi fakta yang sudah ada. Kalau itu masih berupa ilmu pengetahuan yang masih, karena ilmu pengetahuan itu kebenarannya relatif Pak ya relatif. Tapi itu fakta-fakta itu ya seperti tadi fakta Fir'aun, fakta itu memang terjadi, fakta yang sudah terjadi ya, dimana ini surat Al-An'am ayat 125. Famay yuridillahu ayyahdiyahu yasrok sodrahu lil Islam wa may yurid ayyudillahu yaj'al sodrahu doyiko kharja ka'annama yas'atu fis sama ya. Ini surat Al-An'am ayat 125. Barang siapa yang dikehendaki Allah akan mendapatkan hidayah petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam ya. Maka itu Pak Bu, kita meskipun sudah mendapatkan hidayah tetap terus minta hidayah Pak ya. Salah satu doa ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika pun ngantos napa supe senantiasa memohon kepada Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nawwir qulubana, ya Allah terangilah hati kami. Binuri hidayatika, dengan petunjuk cahayamu ya. Terus Pak minta kama nawwartal ardo binuri samsika abatan abatan, sebagaimana engkau telah menyinari matahari bumi dengan cahaya matahari. Terus minta ihdinas siratal mustaqim. Nah ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balik hati, sabit qalbi ala dinika ya Allah. Karena sekarang ini miris Pak, wakai sing mu'alaf tapi juga banyak yang murtad. Nah ini banyak yang murtad. Kita jaga ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari siksa api neraka. Jadi masing-masing tidak hanya menyelamatkan dirinya tapi juga mengajak anak dan keluarganya, karena perintahnya ku anfusakum wa ahlikum naro, dan itu ditujukan pada orang yang beriman ya. Surat At-Tahrim ayat 6 ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah alaiha malaikatun giladun sidatun la ya'suna wa ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi kita diperintahkan khusus pada orang yang beriman, karena Allah itu Maha Rahman Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Sifat Rahman Allah, pengasih, ditujukan kepada semua manusia ya. Baik itu beriman atau kafir, yo dikei rezeki, dikei awak sehat ya. Baik itu yang iman yang kafir, tapi wakana bil mu'minina rahimah. Tetapi Allah itu hanya Maha Rahim kepada orang yang beriman ya. Jadi sifat Allah pengasih kepada semua manusia, tapi penyayang kepada orang yang beriman. Kita ini disayang. Wakana bil mu'minina rahimah, dan terhadap orang mukmin Allah Maha Rahim. Karena itu berbahagia, tapi tetap terus pesan Allah tadi dibahasakan oleh Pak Yai tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqwa haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya. Bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Kita tidak tahu mati itu kapan, tapi kok gak oleh mati nek gak muslim. Artinya apa?
iman ini terus harus kita jaga, ya. Jangan sampai tergadaikan sedikit pun, ya. Dan kita tidak tahu ketika iman kita buang, naudzubillah, ya, kemudian ternyata Allah memanggil, sehingga kita terus berdoa di samping itu, Allahumma inni as'aluka bi husnil khotimah. Itu Bu. Jadi Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, minta kepadamu ya Allah, bi husnil khotimah, dengan husnul khotimah. Itu kemarin yang mu'alaf yang sampai diireni wong akeh, ya, direni apa kok iso koyo ngono, ya. Maloni itu, ya, ketika khutbah Jumat di hari Jumat pas Idul Adha, ya, di tengah khutbah yang kedua dipanggil oleh Allah dalam keadaan khutbah, ya, itu insya Allah husnul khotimah. Lah itu yang kita harapkan, ya, kita tetap istiqomah dan mudah-mudahan husnul khotimah. Jadi Al-Quran ini memberikan pengetahuan dasar-dasar yang dikembangkan melalui ilmu pengetahuan dan terus Pak terbuka. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, itu alladzi khalaqas sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawud farji'il basara hal tara min futur. Jadi Allah menciptakan 7 langit yang bersaf-saf, ya. Jadi itu banyak ayat-ayat yang terkait dengan ilmu-ilmu pengetahuan, ya, sehingga dulu kita pernah jaya ketika umat Islam betul-betul memegang teguh Al-Quran sebagai kitab petunjuk, kemudian mengembangkan dari ilmu pengetahuan berdasarkan pada nilai-nilai Al-Quran dengan akulturasi budaya, sehingga Islam pernah sampai abad ke-12 memimpin peradaban dunia, ya. Karena itulah maka kaitan dengan Al-Quran dengan yaitu ilmu sains, maka Al-Quran sangat mendorong untuk perkembangan sains, perkembangan ilmu pengetahuan, ya. Dan terus semakin lama akan semakin terbuka, semakin lama semakin, karena itu tidak mungkin, ya, Al-Quran itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan, ya. Tetapi Al-Quran itu kitab petunjuk, ya, bukan kitab pengetahuan, ya, tapi dasar-dasar ilmu pengetahuan, ya, itu landasannya ada dalam Al-Quran yang terus dikembangkan. Kemudian sayangnya itu kita kemudian setelah peradaban Islam itu menurun, maka kita disalib dengan bangsa lain. Tetapi insya Allah umat Islam sekarang ini, jumlah umat Islam sudah hampir sama Pak dengan umat Nasrani, ya. Sebentar lagi akan melampaui. Diperkirakan beberapa puluh tahun lagi jumlah umat Islam akan menjadi yang terbanyak di dunia. Meskipun secara real, ya, secara kualitas, ya, real itu kita itu, karena banyak mereka itu sebetulnya juga hanya itu tadi saja, ya. Dari maka itu kita insya Allah menjadi wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Jadi sebetulnya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kamu itu umat Islam menjadi umat yang terbaik, tapi dengan syarat 3, ya. Mau
amar ma'ruf mau nahi mungkar, ya, senantiasa mengajak kepada kebaikan, senantiasa mengingatkan, saling mengingatkan kepada kejelekan, kejahatan, dan senantiasa beriman kepada Allah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Bapak dan Ibu, ya persis 1 jam ya, jadi insya Allah mudah-mudahan kita semakin bersemangat Pak ya. Jadi terutama Quran ojo disimpen ae ya, dibuka terus kalau didelok artine ngoten nggih Bu, terutama yang sering kita baca di dalam sholat ayat-ayat yang itu sehingga kita paham dan sering mendengarkan ceramah-ceramah sehingga kita tahu oh ini yang perintah, itu ini yang larangan, ini yang perintah, ini yang itu kita semakin tahu karena itu adalah kitab petunjuk dan itu adalah mukjizat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dan dijamin oleh Allah tidak akan bisa dirubah oleh tangan-tangan manusia. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang akan yang telah menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran? Ya, dimasukkan ke dalam dada umat Islam. Jadi zaman Rasulullah sampai sekarang ada penjaga Quran, yaitu hafidul Quran. Ya, selalu sampai nanti akhirnya. Bagaimana mungkin Musa dulu umur 5 tahun kok hafal Quran? Nggak masuk akal. Karena memang Allah menyimpan Al-Quran itu di dalam dada manusia. Nah, karena itulah maka kita galakkan ya kajian-kajian Al-Quran ya, sehingga itu kita mendapatkan kemuliaan karena sebaik-baik kalian yang masih mau belajar dan mempelajari. Saya kira ini saja ya, kita tutup ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.